Hello everybody. We are back with Halo semuanya, kami kembali bersama Michael Rossi dari Universitas Rutgers untuk membahas topik hangat akhir pekan ini. Intervensi di Venezuela, perang, operasi pergantian rezim, perebutan minyak, penculikan, apapun istilah yang ingin Anda gunakan. Michael, selamat datang kembali. Michael, welcome back. Pascal, New Year. Pascal, non haru. Ismail bumili sa bit sa kita. Tuwiyagawin ito agwingi bahwa dengan mempapaan semua hal lainnya, tumaidu Pascal, undan ko, ibu turun 10 lemth. It's not a happy one. It's a very sad way to start the new year. So Ini cara yang sangat menyedihkan untuk memulai tahun baru. Jadi Michael, selamat tahun baru juga untukmu. Terima kasih banyak. Setelah perdebatan selesai, kita masih belum tahu persis apa yang terjadi di Venezuela. Saat ini, ketika kita berbicara, ini sudah larut malam di tempatmu, sekitar pukul 11 malam di New York, di pantai timur. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Everything is small Barry, di Amerika Serikat hari ini, that sent from Trump. That say is a print have a distinctive. News conference and what came out so far. Well, one thing that I have learned is that the narrative Satu hal yang saya pelajari adalah bahwa narasi yang digunakan rezim Trump sedang disebarluaskan secara luas di kalangan banyak Republikan, termasuk banyak kelompok pecahan MAGA, serta sebagian besar pimpinan dalam Partai Demokrat. Kita juga harus mengakui bahwa banyak pemimpin di Eropa, termasuk Uni Eropa dan banyak kepala negara, memuji hal ini. Mereka memujinya. Mereka pada dasarnya berjalan seirama dengan pemerintahan Trump, dengan mengatakan bahwa Maduro adalah seorang tiran, seorang otokrat, seorang diktator korup yang akhirnya mendapat karmanya dan kini akan menghadapi keadilan. Dan kita hanya bisa berharap bahwa rakyat Venezuela dan negara Venezuela dapat menikmati kebebasan dan demokrasi yang telah lama dirampas dari mereka sejak diambil oleh Hugo Chavez. Maksud saya, narasi itu jauh lebih menarik daripada bukti empiris, bukan? Negara seperti milik saya, ini bukan pertama kalinya kami terlibat dalam tindakan yang pada dasarnya menggal kepemimpinan sebuah negara di Amerika Latin. Dan ini juga tidak akan menjadi yang terakhir. Dan mari kita jujur di sini. Saya pikir para penonton Anda dan penonton saya akan sepakat bahwa hal ini tidak banyak berkaitan dengan demokrasi, apalagi dengan narkoba. Ini sepenuhnya berkaitan dengan mengendalikan perekonomian suatu negara, sumber daya nasionalnya, dan semoga menempatkan seorang pemimpin boneka yang patuh untuk mengembalikan hubungan yang dulu dimiliki Venezuela dengan Amerika Serikat sebelum tahun 1998. Pada dasarnya, menjadikan negara itu sebagai negara penyewa, yang sebagian besar dikendalikan jika tidak sepenuhnya ditentukan oleh Washington. I just had a discussion with Ron Aledo. Saya baru saja berdiskusi dengan Ron Aledo, mantan analis CIA dan seseorang yang telah lama bekerja di bidang layanan keamanan. Menurut analisanya, jelas ini tentang pergantian rezim. Akan ada rencana A dan rencana B. Rencana A adalah transisi yang terkelola, pada dasarnya kepada wakil presiden atau siapapun yang telah dibeli, meskipun tentu saja tidak ada bukti bahwa ada yang benar-benar dibeli. Namun katanya, itulah yang biasanya dilakukan CIA. Jadi, secara ideal, ini akan menjadi transisi yang mulus menuju pemerintahan pasca Maduro. Dengan pemerintahan Maduro masih tetap ada pada awalnya, lalu kepala pemerintahan diganti sedikit demi sedikit, komisi pemilihan diubah, dan seterusnya, memastikan bahwa dalam beberapa bulan terbentuk pemerintahan boneka yang sesuai dengan keinginan mereka. Jika itu tidak berhasil, rencana B mungkin akan berupa kudeta militer terhadap para loyalis Maduro. Bagaimanapun juga, yang kamu maksud adalah bahwa tujuan akhirnya jelas untuk menempatkan seseorang yang setia di Venezuela, hanya pergantian rezim yang resmi. Sekarang, karena kita tidak bisa terlalu berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi, karena kita memang tidak memiliki cukup informasi, mari kita bicarakan apa yang kita ketahui dari sejarah Amerika Serikat. Kati research for buku Lebre Sekinu Stephen Kinzer, Bukior, and Aptismin in Mace Insistimals Althin as Winita.
solid research actually on the research operation, right? I love doing this. This sort of like I don't know. Saya senang melakukan ini. Kamu tahu, ini semacam, entahlah apakah kamu, tolong letakkan di tengah, karena kita akan encan. Jadi dulu ada sebuah acara di PBS, siaran publik. Ketika saya masih kecil, bernama Reading Rainbow. Itu acara yang luar biasa. Intinya adalah cara untuk membuat anak-anak belajar menghargai buku dan sebagainya. Ini adalah versi akademis dari Reading Rainbow. Saya hanya ingin merekomendasikan kepada kedua penonton kita buku karya Stephen Kinzer berjudul Overthrow, America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq. Ini bukan buku akademis dalam arti penuh dengan jargon, tapi sangat informatif, bukan? But it is quite informative, right? It's largely written by, journalists. Sebagian besar ditulis oleh para jurnalis dan sejenisnya. Tetapi buku ini menunjukkan pola yang sangat dapat diprediksi, yang juga kita lihat di Venezuela. Saya pikir kedua penonton kita akan menganggap buku ini menarik, sangat informatif, dan luar biasa tepat waktu. Terutama terkait narasi yang didorong oleh pemerintahan Trump, bahwa Venezuela adalah kediktatoran mengerikan yang melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang parah. Oh, dan tentu saja, keberanian mereka untuk menasionalisasi industri minyaknya, terlibat dalam berbagai kegiatan otoriter dan komunis. Dan tentu saja, kamu tahu, syukurlah ada Trump dan Amerika Serikat yang katanya memulihkan demokrasi, kebebasan, kemerdekaan, dan segala kata kunci lain yang konon dibutuhkan Amerika Latin. Empty tropes. Ya, klise kosong, benar. Tapi berikan aku inti dari buku itu. Jumlah kudeta dan pergantian rezim, mana yang berhasil dan mana yang tidak. Karena masih ada kemungkinan Venezuela tidak akan berakhir seperti itu. Maksudku, kita punya kelompok perlawanan dan pertempuran gerilya yang muncul di akhir. Of course. Tentu saja, tentu saja, tentu saja. Jadi saya akan awali dengan mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan apa yang akan terjadi di Venezuela. Anda benar sekali. Yang kita ketahui saat ini di lapangan adalah bahwa Maduro dan istrinya telah diculik. Mereka telah dibawa keluar dari negara itu. Belum ada perubahan rezim di Venezuela, bukan? Wakil Presiden sekarang sedang mengambil alih kekuasaan, mengklaim bahwa semuanya sudah stabil, dan bahwa mereka akan menolak pengaruh AS sejauh mungkin. Opsi pertama yang Anda sebutkan adalah masa transisi, hingga diadakan pemilihan umum. Inilah tepatnya yang ingin dilihat CIA terjadi. The CIA would like to happen. This is what we would call the orderly transition. Inilah yang kami sebut sebagai transisi yang tertib. Gagasannya adalah untuk membuat sejelas mungkin bahwa tidak ada pengaruh langsung dari Amerika Serikat dalam politik Amerika Latin. Dan ketika kita membicarakan buku ini, kita menyebutkan bahwa upaya pertama untuk mengganti rezim terjadi di Hawaii pada akhir abad ke-19, yang seperti kita tahu, akhirnya menjadi salah satu negara bagian AS. Namun, hal itu juga mencakup pergantian rezim di Filipina, Guatemala, Panama, dan Honduras. Upaya yang gagal di Venezuela, jelasnya di bawah Chavez, serta upaya di Afghanistan, di Iran pada masa Mossadegh, dan di Irak. Iran under Mossadegh and of course Iraq. So the United States is very good. Jadi, Amerika Serikat sangat mahir menyingkirkan pemimpin negara yang tidak diinginkan. Namun, mereka tidak pernah memikirkan tahap kedua, yaitu siapa yang akan menggantikan pemimpin tersebut. Idealnya, mereka menginginkan semacam boneka yang patuh dan pro-Washington, yang seringkali dipandang oleh rakyat negara-negara itu sebagai hal yang persis seperti itu, bukan? Sebuah boneka yang patuh, seseorang yang menerima perintah dari negara lain. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan. Ini memicu berbagai bentuk keresahan sosial dan politik, yang kemudian dianggap memerlukan semacam pengambilalihan oleh militer. Militer biasanya condong ke arah kanan tengah, atau bahkan jauh ke kanan. Kalangan politik kanan selalu akan bersikap pro-kapitalis dan pro-korporatis. Dan selama negara itu bukan merupakan bentuk dari Marxisme kiri,
menasionalisasi industri, pemerintah seperti itu dianggap patuh. Sayangnya, yang akhirnya terjadi adalah hak asasi manusia, hak politik, dan kebebasan sipil sepenuhnya dikorbankan demi Marxisme. Perusahaan seperti United Fruit Company atau perusahaan minyak nasional manapun menjadi lebih diutamakan daripada hal-hal tersebut. Seperti yang saya katakan, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan demokrasi atau hak asasi manusia. Jadi, untuk menegaskan kembali apa yang dikatakan tamu Anda sebelumnya, kemungkinan besar, kecuali Trump melakukan sesuatu yang salah. Ya, ini baru hari Sabtu. Kita belum tahu apa yang akan terjadi. Namun, kecuali ada upaya untuk menyingkirkan elemen-elemen lain dari pemerintahan Maduro, akan ada inisiatif yang sangat jelas untuk mengubah persepsi terhadap pemerintahan tersebut. Mungkin akan ada upaya terselubung untuk menempatkan Maria Corina Machado berkuasa, atau seseorang seperti Juan Guaido, semacam agen CIA pemenang hadiah Nobel yang mudah diganti. Dan jika hasil pemilu tidak sesuai dengan keinginan S, tentu saja, sudah pasti. Doktrin Monroe sangat populer, bukan hanya di kalangan Republikan MAGA, tetapi juga di antara banyak Demokrat. Saya perlu menekankan lagi bahwa Trump melakukan apa yang ia lakukan dan mendapat pujian dari banyak pemimpin Partai Demokrat juga. From many Democratic leaders as well. How about mainstream TV right now, like CNN? Pemadaget sa Aristotelianis and si CNN dalam MMSC. Apakah with me berisco tu pugo dengan baik? Lagi Avro. O betapa pespelanggara ukombit winternalual in an M-Futursener palping. The dad. And breach of the UN Charter is no? Mainstream media is going to run with a narrative that has been... Media arus utama akan menjalankan narasi yang sudah cukup familiar sejak Chavez berkuasa, bukan? Yaitu bahwa Venezuela telah dipimpin oleh seorang diktator sayap kiri yang menangguhkan aturan hukum konstitusional demi negara satu partai. Akan ada tayangan terus-menerus tentang para emigran yang merayakan di jalanan sebuah kota acak di Florida, orang-orang yang senang karena pemerintah telah digulingkan. Dan kamu tahu, saya tidak akan membahas secara rinci politik Venezuela atau siapa yang benar di sini. Tapi lihat, pada akhirnya, ini terjadi di luar prosedur elektoral, di luar bentuk hukum internasional apapun, di luar prosedur konstitusional. Ini pada dasarnya adalah pemenggalan kepemimpinan sementara pemerintah di Venezuela. Kepemimpinan itu masih berkuasa. Ini tidak lebih dari upaya untuk sekali lagi menunjukkan menurut Trump bahwa kekuatanlah yang menentukan kebenaran. Once again, according to Trump, might makes right. Dan kamu tahu, menemukan orang yang merayakan penggulingan seorang pemimpin politik itu tidak sulit. Bayangkan saja jika Donald Trump ditembak sekarang. Siapa yang akan mati? Akan ada cukup banyak orang yang merayakannya. Cukup banyak. Lalu akan ada yang marah dan menyerukan untuk mengambil senjata dan menembak orang-orang yang merayakan itu, dan seterusnya. Itulah yang mungkin terjadi di Venezuela. Sebagian orang sangat senang Chavez sudah tiada, sementara yang lain marah, dan begitu seterusnya. Mayoritas global, aku bertanya-tanya apa dampaknya nanti. Maksudku orang Eropa. Ya begitulah orang Eropa tentu saja. Masalahnya, jika kamu adalah negara satelit atau hidup dalam posisi satelit, adalah bahwa sudah ditentukan sebelumnya apa yang akan kamu tulis dalam pernyataan publikmu. Dan memang, begitu yang mereka lakukan. Kayak Kallas dan semua orang di sana berkata, tolong, piagam PBB harus dipatuhi dan hak asasi manusia harus dihormati. Tapi Tuan Chavez atau Tuan Maduro adalah orang yang sangat buruk. Jadi baguslah dia sudah pergi. Semacam sikap seperti Jerman. Karena Jerman tahu kan, 6 bulan lalu selama perang 12 hari berkata, oh Israel sedang melakukan pekerjaan kotor untuk kami. Jadi mereka akan mengambil sikap seperti itu. Kita juga bisa melihat bagaimana S atau pemerintahannya sudah sangat pandai membangun narasi bahwa ini adalah operasi penegakan hukum, bukan operasi militer, bukan intervensi militer. Ini adalah penegakan hukum untuk menangkap seorang buronan, kan? Kami hanya menerapkan hukum AS dengan mekanisme kepolisian. Omong kosong belaka, benar-benar palsu. Tapi tampaknya ini akan berhasil, setidaknya di sebagian besar dunia. Apakah kamu sudah membaca laporan dari Tiongkok, Brasil, Rusia, dan sebagainya? Dan menimbing semuanya.
from Russia and so on, and how they are framing all of this? Oh, of course. I mean, no surprise here. China, Brazil, Russia, Oh, tentu saja. the rest of BRICS. Maksud saya, tidak ada yang mengejutkan di sini. Tiongkok, Brasil, Rusia, dan negara-negara BRICS lainnya secara terbuka mengecam hal ini. Maksud saya, ini pada dasarnya adalah penculikan seorang kepala negara tanpa presiden apapun. Jadi, seperti yang bisa diduga, negara-negara di selatan global, timur global, dunia non-barat, BRICS apapun sebutannya, jelas mengecam hal ini. Dan seperti yang Anda katakan dengan tepat, Eropa berjalan seirama dengan Amerika Serikat. Sekitar seminggu lalu, saya berbicara dengan dua rekan saya, Piotr Korzin dan James Kerlinsey. Kami memiliki podcast rutin, dan tembikai kami berfokus pada Ukraina dan Rusia. And it usually centers around Ukraine and Russia, but the conversation usually at some point focuses on. Namun, percakapan biasanya pada titik tertentu berfokus pada Rusia, peran Eropa, dan apakah Eropa akan mengembangkan suara yang independen dari Amerika Serikat. Ada tokoh-tokoh seperti Kaja Kallas, Friedrich Merz, von der Leyen, dan Macron yang, ya, ketika sesuatu seperti ini terjadi, pasti akan berkata, ya, kami benar-benar mendukung ini. Dan kamu tahu, kalau ada orang yang meragukan bahwa mereka independen, mereka akan merujuk pada piagam PBB. Saya suka ketika orang merujuk pada dokumen hukum sebagai cara untuk menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar pemerintahan yang menyimpang, namun mereka pasti benar-benar akan mendukung hal ini karena alasan bahwa Venezuela telah dipandang dalam narasi barat global sebagai negara yang menyimpang. Seen within the global Western narrative as a rogue state. So it is not surprising whatsoever to see the. Jadi tidak mengherankan sama sekali melihat pernyataan yang muncul dari para pemimpin berbagai negara dan organisasi yang, seperti yang bisa diduga, melakukan persis seperti yang kita perkirakan. Uni Eropa akan bersikap hati-hati, tetapi mereka tidak akan mengatakan hal seperti pemimpin yang sah telah digulingkan. Mereka sudah mengakui bahwa Maduro bukanlah pemimpin sah Venezuela. Mengapa? Sederhana saja, karena mereka tidak menyukainya. Dan kemudian, mari kita sebut saja, negara-negara BRICS akan mengatakan bahwa inilah alasan mengapa kita perlu membangun hubungan yang lebih erat, kemitraan yang lebih kuat, bahkan membicarakan kemungkinan, meskipun ini agak terlalu jauh ke depan, bahwa negara-negara BRICS kini mempertimbangkan aliansi militer dan perjanjian untuk pertahanan kolektif juga. That is what a friend of mine pointed out yesterday. I mean, how Itu yang dikatakan oleh seorang teman saya kemarin. Maksud saya, bagaimana negara-negara BRICS bisa terus melakukan hal-hal khas BRICS di bidang ekonomi. Jika ketika keadaan memanas, Amerika Serikat cukup mengirim beberapa kapal induk, menyingkirkan presidenmu, membunuh siapapun yang menghalangi, dan lenyaplah seluruh kebijakan ekonomi atau rencana masa depanmu. Jadi, jika BRICS tidak meningkatkan perannya dan berusaha meyakinkan para anggotanya, terutama Tiongkok dan Rusia, bahwa mereka akan melakukan sesuatu tentang hal ini. Atau begini saja, bukankah ini juga merupakan pukulan besar bagi BRICS? Isn't this a big blow also against BRICS? It has the potential to be, because it's a wake-up call. Ini berpotensi menjadi demikian, karena ini adalah panggilan untuk bangun, bukan? Ini adalah panggilan untuk bangun, dan dibutuhkan negara seperti Venezuela. Sekarang dibutuhkan negara seperti Ethiopia, setelah invasi Italia pada tahun 1936. Diperlukan negara yang lebih kecil untuk menanggung akibatnya bagi yang lain, untuk menjadi pengingat. Yang menarik adalah bahwa Eropa, dan ketika saya mengatakan Eropa, saya terutama berbicara tentang kepemimpinan Uni Eropa, tampaknya benar-benar tidak keberatan dengan gagasan bahwa kepala negara dari sebuah negara berdaulat begitu saja disingkirkan oleh Amerika Serikat. Mereka akan sepenuhnya membela, sampai akhir, legitimasi pemerintahan Ukraina, namun mereka sama sekali menutup mata dan telinga terhadap apa yang terjadi di Venezuela. Hari ini, very boros, diplomasi selektif, dan liberalisme selektif. Ia memferig sepelah noluthu, anisi berita. Acara leka. 2026. This is how I see it. But it also means that, you know, the masks have. Tapi itu juga berarti bahwa, kamu tahu, topeng-topeng itu sudah mulai terlepas sejak lama.
Dan saya teringat kemarin dalam percakapan dengan teman saya tentang makalah pertama yang pernah ditulis mengenai betapa besarnya penipuan gagasan tentang tatanan internasional berbasis aturan ini. Makalah itu diterbitkan pada tahun 2021 atau 2022 oleh John Dugard, yang juga pernah menjadi hakim di beberapa pengadilan hukum internasional, dan kini menjadi salah satu pengacara dalam tim Afrika Selatan yang membawa Israel ke ICJ. Karena dia adalah warga Afrika Selatan. Israel to the ICJ, right? Because he's South African, and he wrote that paper only in 2021 or 2022. Dan dia menulis makalah itu hanya pada tahun 2021 atau 2022, menunjukkan bahwa tatanan internasional berbasis aturan bukanlah hukum internasional. Amerika Serikat berusaha menganggapnya demikian, tetapi sebenarnya tidak. Justru sebaliknya, itu adalah rule by law, bukan rule of law. Meskipun ungkapan itu berasal dari Duta Besar Chas Freeman, Dugard menyampaikan poin yang sama, dan itu baru 3 tahun yang lalu. Jadi, 3 atau 4 tahun lalu, gagasan tentang tatanan internasional berbasis aturan masih terdengar sangat kuat, bahkan di kalangan kita, bukan? Baru belakangan ini kita belajar membedakan dari hukum internal yang sebenarnya. Bukankah ini akan mempercepat jatuhnya topeng-topeng itu? Isn't this just going to accelerate the falling of the masks? Oh, absolutely. I mean, it has already happened. In fact, Oh, tentu saja. Maksud saya, itu sudah terjadi. Sebenarnya saya akan, dan saya tidak ingin membawa topik lain ke dalam hal ini. Tetapi menurut saya, Venezuela adalah operasi yang mudah. Venezuela itu hal kecil sejauh yang dipedulikan oleh Barat. Topeng yang terlepas dari konsep tatanan berbasis aturan milik Barat telah menjadi dan akan terus menjadi katalisnya. Variabel utamanya adalah Israel. Kamu tahu, agresi Israel terhadap seluruh kelompok masyarakat. Pengakuan yang begitu terang-terangan, benar-benar tanpa malu, bahwa mereka secara efektif sedang melenyapkan seluruh kelompok manusia demi apapun yang mereka anggap bisa memperkuat argumen mereka. Dan fakta bahwa hal ini tidak dikutuk oleh negara-negara Barat yang sama. Itulah yang akan menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disebut tatanan berbasis aturan itu sangat selektif. I mean, rules-based order is very, very, very selective. And this is, I think, what we will see moving forward. Dan inilah, saya pikir, yang akan kita lihat ke depan pada tahun 2026. Saya akan mengatakan bahwa, bertahun-tahun yang lalu, kita akan membicarakan beberapa artikel ilmiah yang ditulis dalam bidang hubungan internasional. Christopher Lane menulis secara mendalam tentang batas-batas unipolaritas, dan secara khusus tentang unipolaritas Amerika, segera setelah berakhirnya Perang Dingin. Ia berpendapat bahwa kekuatan unipolar menanam benih kehancurannya sendiri, terutama karena 2 alasan. Pertama, pada akhirnya, bahkan jika kekuatan unipolar itu bersifat baik dan inklusif, seperti misalnya kita berbicara tentang kapitalisme global S, kekuatan lunak global S, dan sifat inklusifnya, bukan? US global soft power inclusiveness, right? Eventually new powers are going to. Pada akhirnya, kekuatan-kekuatan baru akan muncul, bukan karena persaingan, tetapi semata-mata karena itulah yang terjadi. Negara dan ekonomi tumbuh. Beberapa negara menjadi lebih tegas secara mandiri, atau kekuatan unipolar dapat runtuh lebih cepat ketika kekuatan unipolar tersebut memandang negara-negara yang sedang bangkit ini sebagai ancaman. Amerika Serikat berayun di antara keduanya, dan hal itu tidak ada hubungannya dengan Demokrat atau Republik. Namun, setiap kali Samtha Mutsta memutuskan menegaskan otonomi kedahannya, selalu ada reaksi spontan di dalam Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan. State Department and the Defense Department. Doesn't matter who runs the country, but this is seen as a potential. Tidak masalah siapa yang memimpin negara, tetapi hal ini dipandang sebagai tantangan potensial terhadap superioritas teknis Amerika dan bisa dibilang Barat. Jadi negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, Iran, atau Venezuela dalam hal ini akan dianggap sebagai pihak yang tidak kooperatif. Dalam hal strategi kebijakan luar negeri, setiap pemimpin dari negara manapun yang pada dasarnya berkata seperti Maria Machado, "Berise kokas saya pasti sebuah patuh dan kooperatif dengan Amerika Serikat. Kami akan membakar ekonomi untuk minyak, gas, atau pohon batu." Or
gas or whatever it happens to be, right? And I will Dan saya akan misahkan kedutaan Venezuela ke Yerusalem. Hanya, ya, maksud saya itu seperti hiasan di atas kue. Lapisan gula di atas kue, cherry dia R. Cherry on top. Pick your allegory here. Pilih, ya, absolutely. kamu tahu. Pilih alegorimu sendiri di sini. They're becoming Ya, tentu saja. becoming more Benar. just Mereka menjadi lebih transparent. transparan. Maksudku, entahlah, aku agak merindukan masa-masa boneka perang dingin yang sedikit lebih strategis dalam narasinya. Sekarang, mereka tampaknya tidak terlalu peduli. Seperti yang kukatakan, ini tidak ada hubungannya dengan demokrasi. Ini tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Ini bahkan lebih tidak ada hubungannya dengan narkoba, demi Tuhan. Maksudku, kalau kita mau bicara soal narkoba, pemerintah federal tidak mentolerir tantangan apapun terhadap monopoli mereka sendiri dalam perdagangan narkoba. Tapi Venezuela adalah negara yang mudah dijatuhkan. Dan benar, aku akan menutup dengan ini. Narasi di media akan kembali ke cerita lama yang sudah mapan tentang Venezuela sebagai kediktatoran, anti-Amerika, anti-Barat, dan pro-Rusia. Being anti-Western, being pro-Russian, Maduro also being a Maduro juga merupakan tangan kanan Hugo Chavez, yang, seperti kita tahu, sudah meninggal selama bertahun-tahun. Tapi saya masih ingat dengan jelas, media Amerika menggambarkan Chavez seperti versi murah dari Castro yang harus digantikan. Dan akhirnya, ini kembali lagi ke buku Kinzer berjudul Overthrow. Doktrin Monroe tidak pernah benar-benar hilang dari meja presiden manapun, atau dari perhatian pemimpin Amerika Latin manapun. Dan tidak peduli apakah mereka adalah teladan demokrasi atau diktator kecil yang stereotip. Setiap kepala negara Amerika Latin yang berani untuk tidak sekadar mengikuti arahan Washington akan menjadi sasaran CIA. Dan Maduro contoh terbaru dari hal itu. And Maduro is just the latest example of this. Yeah, but isn't it? I mean, it's quite fascinating. Ya, tapi bukankah itu, maksud saya, cukup menarik? Pasti ada seperti kamu tahu dalam buku Kinzer, berapa banyak yang dia hitung, kudeta-kudeta itu. Dan jika kamu hanya fokus pada Amerika Latin saja, pasti ada lusinan upaya atau pergantian rezim yang benar-benar berhasil. Namun mereka harus melakukannya berulang kali. Doktrin Monroe sekarang hampir berusia 200 tahun, dan mereka masih harus menggulingkan pemerintahan lagi dan lagi. Oke, kalau soal Hawaii, itu sangat berhasil. Tapi juga dilaksanakan melalui kolonialisme pemukim, penggantian penduduk asli oleh pemukim kulit putih, penggabungan, dan ID bagian integrasi Amerika Serikat, tahap akhir dari kolonialisme pemukim. The end state of settler colonialism, right? But that's obviously something that cannot happen. Tapi jelas, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Amerika Selatan. Kamu tidak bisa menjadikan Venezuela sebagai negara bagian ke-51. Namun pendekatan ini tampaknya berhasil untuk jangka waktu tertentu, sampai akhirnya tidak lagi. Jadi hal itu terus berulang, bukan? Seperti permainan pukul tikus, dan Amerika Serikat terus memukul tikus itu. Pertanyaannya, sampai kapan mereka bisa terus melakukannya dengan sukses? Tampaknya, setidak-tidak operising berlangsung dan naistu form sialan, might what's more type thing. That they're still pretty good at it. Yeah, I mean, look, the United States is very good when we Ya, maksud saya, begini, Amerika Serikat sangat hebat ketika kita mau. Kita sangat-sangat hebat dalam menyingkirkan kepemimpinan. Tapi kita tidak pernah benar-benar peduli pada konsekuensi jangka panjang. Itu bukan intinya. Itu bukan intinya. Kita juga harus memikirkan siapa di media AS dan siapa di media sosial yang memuji hal ini. Banyak di antara mereka adalah anggota MAGA yang mulai menyimpang di sana-sini dari Trump terkait beberapa keputusannya yang lain, seperti berkas Epstein, Israel. Ketika kita berbicara tentang America First, pada akhirnya itu berarti Israel dulu, baru Amerika. Maksud saya ini semacam perpacahan yang tubuh. I mean, this is sort of an open rift within MAGA. We could see this as a very simple... Di dalam gerakan MAGA, kita bisa melihat hal ini sebagai taktik sederhana untuk mengalihkan perhatian dan menggalang dukungan di bawah panji patriotisme Amerika, serta gagasan bahwa Amerika, jika mau, dapat mencapai dalam 24 jam apa yang tidak bisa dicapai Rusia dalam 4 tahun. Respons yang dapat diprediksi sangat berfokus pada keberhasilan langsung dalam menyingkirkan seorang pemimpin yang sangat tidak populer. Namun, narasi yang kini bermunculan tidak menyoroti fakta bahwa pemerintahan tersebut masih berkuasa. Benar kan?
Di Venezuela, sekarang kita hanya membicarakan gagasan bahwa setelah Maduro tidak lagi berkuasa, minyak akan kembali mengalir ke Amerika Serikat. Once again be, return to the United States. Trump has been talking about this idea of Venezuela stole. Trump telah berbicara tentang gagasan bahwa Venezuela mencuri minyak Amerika, yang jika dipikirkan lebih dari 5 detik saja, sama sekali tidak masuk akal. Namun Trump tidak pernah fokus pada satu hal lebih dari 3 detik sebelum beralih ke hal lain. Seluruh gagasan tentang minyak yang dicuri ini mendukung narasi yang sudah usang dan sangat tidak jelas. Siapapun yang pernah bekerja di Departemen Luar Negeri atau mendukung doktrin Monroe akan mengatakan bahwa sebelum Chavez berkuasa pada tahun 1998, and batch suatu diksilai kuog, Venezuela anggap sebagai tinggi salah di Estados Demokratis di seluruh Amerika Latin. Democratic states in all of Latin America. Okay? And we have to take this with a certain grain of salt here. Dan kita harus menyikapi hal ini dengan sedikit skeptisisme. Tolong jangan berpikir bahwa kita sedang membicarakan teladan hak politik dan kebebasan sipil. Namun, demokrasi Venezuela pada dasarnya dijalankan 2 partai politik, bukan 2 partai politik. Yang pertama dikenal sebagai Acción Democrática atau AD. Partai politik kedua adalah Comité de Organización Política Electoral Independiente, yang akan kita sebut saja sebagai COPEI dan COPEI. Kedua partai ini, sesuai yang tahu, sementara pemerintah, saat terpilih keluar, just in time. Nesnyi memerintah kedua tersebut selama kurang 4 tahun. For roughly 40 years. Let's just say 40-45 years. Okay? And, katakanlah sekitar 40-45 tahun, oke? Dan kamu tahu, mereka adalah tipe-tipe yang biasa saja. Ada yang sedikit ke kanan, ada yang sedikit ke kiri, tetapi sangat pro-korporatis, pro-investasi Amerika, pro-bisnis. Mereka mewakili lapisan atas masyarakat Venezuela, kan? Yang menurut saya, paling banyak hanya sekitar 30-35% dari populasi. Sisanya berada di luar peta elektoral, di luar kota-kota besar, di pedesaan. Kami sebenarnya tidak pernah peduli pada mereka. Dan kedua partai ini sangat pro-neoliberal, sangat anti-Marxis, anti-kiri, anti-komunis. Saya tidak akan bilang mereka anti-otoriter, karena mereka jelas menjalankan taktik monopoli politik. Tapi selama kamu berada dalam kemurahan hati Amerika Serikat, luar biasa hal-hal yang bisa kamu lakukan tanpa konsekuensi. What you can get away with. It's amazing. Take a look at Bolsonaro versus Lula da Silva. Lihatlah perbandingan antara Bolsonaro dan Lula da Silva. Tanpa adanya manfaat dari media sosial atau jurnalisme independen, rata-rata orang Amerika yang tahu sedikit atau bahkan tidak tahu apa-apa tentang negara-negara ini hanya akan menerima begitu saja apa yang dikatakan oleh New York Times, Washington Post, atau CBS. Jadi seluruh gagasan Trump, seluruh narasinya tentang minyak Amerika yang dicuri, bermain pada sesuatu yang sama sekali tidak ditoleransi oleh Amerika Serikat. Seseorang yang tidak disetujui oleh Barat naik ke tampuk kekuasaan dan melakukan hal terburuk yang mungkin, menasionalisasi sektor energi. Mossadegh melakukan ini di Iran. Chavez melakukan ini di Venezuela. Castro melakukan ini di Kuba. Bagaimana mungkin kamu berani mengambil sumber daya kami yang telah kami upayakan dengan susah payah melalui beberapa perusahaan cangkang korporasi seri sempat stoli tuwih merakili untuk dimailah. For the last 40-50 years to monopolize. And so when something like this happens, we either... Jadi, ketika sesuatu seperti ini terjadi, kita biasanya membayar pihak oposisi untuk ikut dalam pemilu. Kalau mereka menang, luar biasa. Tapi kalau tidak, kita akan mempertimbangkan taktik lain. Venezuela saat ini termasuk dalam situasi seperti itu. Dan lihat, saya perlu menekankan bahwa, terlepas dari kepemimpinan Maduro, saya tidak mengatakan bahwa ini seperti Nelson Mandela atau Thomas Sankara. Maksud saya, politik Venezuela, jujur saja, hak politik dan kebebasan sipil telah terbelenggu sejak terpilihnya kembali Chavez pada tahun 2002. Ada banyak bukti bahwa hal itu memang terjadi. Tapi berapa banyak negara yang secara terbuka bekerja sama dengan Amerika Serikat, padahal jelas-jelas mengekang hak politik dan kebebasan sipil?
Kita tidak peduli soal itu, selama sektor energi tetap terbuka dan bisa diakses oleh kita. As the energy sector is open and available to us. I just need to emphasize that Saudi Arabia. Saya hanya perlu menekankan bahwa Arab Saudi masih memenggal orang di alun-alun umum. Dan itu bukan masalah, itu sama sekali bukan masalah. Arab Saudi, di bawah pemerintahan Trump sebelumnya, secara harfiah memotong-motong saat masih hidup seorang jurnalis di kedutaan Saudi di Turki. Dan hal itu dimaafkan dan dilupakan. Sudah lama berlalu. It's forgiven and forgotten. It's long gone. Semuanya baik, sir. As long as you play along, more or less, within the oil sector. Selama kamu tetap bermain, kurang lebih, di dalam sektor minyak, meskipun Arab Saudi juga sedang berjalan di atas es yang sangat tipis di sana. Tapi ya, maksudku, isu hak asasi manusia jelas hanya kedok, bukan? Pertanyaannya bagiku kemudian adalah, mengapa hal itu menjadi masalah besar? Mengapa tidak mungkin memiliki ekonomi yang terintegrasi saja? Mengapa harus mengendalikannya? Mengapa tidak bekerja sama saja dengannya? Venezuela's presidentum performer timur fasting di bagat tingkat kalpoit. Lebih kumatsuko. With the United States, we know that, but it's not enough. Radhika Desai, our colleague, she would say like it's the Radhika Desai, rekan kami, akan mengatakan bahwa itu adalah logika tak terelakkan dari kapitalisme, yang selalu perlu tumbuh dan berkembang. Dan pada titik tertentu, hal itu hanya bisa dilakukan melalui ekstraksi yang benar-benar tidak seimbang, bukan? Jadi, itulah logika dari sistem Amerika Serikat, dari kapitalisme AS yang mendorong kolonialisme. Dan apa yang kita lihat sekarang bukan hanya neokolonialisme, ini adalah kolonialisme terang-terangan. Gaya Boards Memblis. Iferti, Ismaik Ambay Mispertingin si Beijing Lintu, and Warden Wapithid, Ingetrumzich Slanyitnu. I Gubral, Sigmok. What's going to happen next? So, Viceroy, go in. A good friend and colleague of mine. Ya, seorang teman baik sekaligus rekan kerja saya mengatakan hal yang sama, bahwa jika kita ingin menggambarkan kebijakan Trump di luar slogan America First, pada dasarnya itu yang kita sebut neoliberalisme dalam satu negara, bukan? Neoliberalisme dalam satu negara. Ada gagasan tentang America First. Kita tidak akan bergantung pada negara lain untuk impor, untuk ini, itu, dan sebagainya. Tapi hukum kapitalisme, dan inilah alasan mengapa Marxisme tidak pernah kehilangan relevansinya, adalah bahwa kebutuhan akan bahan mentah dari negara-negara berkembang memberi makan imperium kapitalis. Dan Venezuela adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Dan, kamu tahu, jika saja Maduro atau Chavez mau menyingkirkan jurnalis yang tidak tepat, semuanya akan baik-baik saja. Itulah intinya. Everything would be fine. That's the whole point. Saudi Arabia. Arab Saudi menekan jenis perbedaan pendapat yang dianggap tepat oleh Barat. Itulah intinya. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan demokrasi. Dan saya pikir kedua penonton kita memahami hal itu. Ini sama sekali tidak berkaitan dengan demokrasi. Namun hal ini juga sangat berkaitan dengan gagasan bahwa ini mungkin bukan cara paling akademis untuk mengatakannya, tetapi cukup jelas maksudnya. Jika negara saya pernah didiagnosis memiliki gangguan perilaku, maka gangguannya adalah gangguan kepribadian narsistik ganas. Amerika Serikat adalah seorang narsisis yang sedang runtuh, tidak diragukan lagi. Kami mencintai negara-negara yang memuaskan ego kami, dan kami tidak bisa menoleransi negara-negara yang melukainya. Itulah sebabnya negara saya adalah salah satu dari sedikit, jika bukan satu-satunya, negara besar di dunia yang menjalankan kebijakan luar negerinya berdasarkan satu asas yang sangat sederhana. Kami tidak menyukaimu, jadi kami tidak akan bekerja sama denganmu. Kami tidak menyukaimu Iran, kami tidak menyukaimu Rusia, kami tidak menyukaimu Venezuela, kami membencimu Kuba. Mengapa? Karena kalian menunjukkan bahwa kebijakan bisa berada di luar piramida Amerika. Dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk menyingkirkan kepemimpinan itu. Jadi, jika penggulingan Maduro di Venezuela menghasilkan hasil yang diinginkan, jangan ragu bahwa pemerintahan Trump, ingat siapa menteri luar negerinya, Marco Rubio, dengan kebijakan perang salibnya untuk membebaskan Kuba, sungguh luar biasa betapa besar kebencian yang dimiliki kebijakan luar negeri Amerika terhadap negara seperti Kuba.
Sekali lagi, bukan karena negara itu komunis, bukan karena diktator, tetapi semata-mata karena negara itu berhasil menghindari pengaruh Amerika sejak tahun 1959. American influence since 1959. Or Haiti, for that matter. En step mahambro, We care ta ingin injui koloni yang mawig na berhasil ilabas gord dan memang selawan duad smoth nikits nam sdaris kari koiru dihukum sitiju pipavaskan nai. Yes, we trying can to get away. we can and should have a conversation about Haiti. Kita bisa dan seharusnya berdiskusi tentang Haiti, karena ini adalah negara di mana kamu benar sekali. Ini adalah pemberontakan budak pertama dan paling berhasil dalam sejarah modern. Dan bagaimana bisa kamu tahu? Bagaimana bisa sebenarnya? Bukan berarti, lihat, bukan berarti tidak akan selalu ada kritik dari pihak lain yang mengatakan bahwa kamu menutup mata dan telinga terhadap korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan masalah lain di negara-negara ini. Misal mesari tuada, theme mastits, or skang youth. They absolutely exist. There is no question about that. But please, please, please do not think. Tapi tolong, jangan berpikir bahwa Venezuela, atau Haiti, atau Kuba, atau dimanapun akan menjadi seperti Luxembourg setelah terjadi penggulingan kekuasaan. Itu tidak akan terjadi. Memang tidak akan terjadi. Faktanya yang akhirnya terjadi adalah masalah justru bertambah banyak. Dan yang menarik, orang-orang dari negara-negara tersebut yang melarikan diri dari kekacauan internal dan pemerintahan otoriter yang menindas rakyatnya justru berlari ke Amerika Serikat. Lalu pemerintah yang sama yang menggulingkan negara-negara itu bertanya-tanya, mengapa orang-orang dari negara-negara ini datang ke negara kita secara ilegal? Kita harus membangun tembok dan mengusir mereka. We need to build a wall and kick them out. Yeah, but you know, the sad thing is... Ya, tapi kamu tahu, hal yang menyedihkan adalah bahwa kudeta sebenarnya punya rekam jejak yang cukup baik dalam hal berhasil. Dan aku tidak bilang berhasil untuk negara-negara yang digulingkan. Sama sekali tidak. Tapi itu bukan intinya. Mereka yang melakukan kudeta tidak memikirkan negara yang mereka gulingkan. Mereka memikirkan Amerika Serikat. Dan kalau kamu lihat, Irak sering digambarkan sebagai kesalahan besar dan kegagalan, kan? Maksudku, kita siap atas pemusnah massal itu bohong. Kita tahu semua yang berperi sangat buruk. Kita tahu itu pencipta ISIS dan berkonsesi teroris lainnya. Tapi lama 20 tahun, manin Irak kena actual ass. Iraqi oil has been under US control. So has Northern Syrian oil. Begitu juga dengan minyak di Suriah Utara. Bagi para kapitalis AS, hal ini sangat berhasil. Maksud saya di negara-negara itu, jutaan orang hidup dalam situasi yang sangat rentan. Tetapi bagi para kapitalis, ini dianggap sukses besar. Libya dulu menjadi duri di sisi barat, bukan? Dan negara itu akhirnya disingkirkan. Sekarang di sana ada pasar budak terbuka dan sebagainya, dan negara itu menjadi negara gagal. Tapi ya, masalah dianggap selesai. Kudeta lainnya, seperti di Hawaii, Zimbabwe, like Zami Wardici growing your one Dean Mel AS Lasky. Rive, how is this? Yo Thabgrouse Spertepina Del Sino Wraith. Nerk. Like there's a history of these things going pretty well. Ukraine, overthrow of Yanukovych. Ukraina, penggulingan Yanukovych, berhasil besar dalam memasang rezim baru dan melancarkan perang perantara ini tanpa setetes pun darah Amerika Serikat tertumpah melawan musuh besar di timur. Jadi, secara keseluruhan, penggulingan semacam ini sayangnya cukup berhasil. Sesekali, ada yang gagal dan menimbulkan reaksi balik negatif, seperti di Iran, di mana penggulingan Shah menjadi alasan langsung bagi munculnya rezim yang bahkan lebih anti-Amerika 20 tahun kemudian. Tapi tahu kan, kalau 1 dari 4 upaya gagal, itu masih taruhan yang cukup bagus, bukan? Ya, kalau kamu seorang ekonom, siapa yang peduli dengan demokrasi? Siapa yang peduli dengan hak asasi manusia? Siapa yang peduli dengan perbudakan? Tepat sekali. Jag liet fine broist, tap at PSL. Ini resibo tu backfasia, being. Summaries become same pending. Future. But you mentioned also something else, and that is it works for 20 Tapi kamu menyebutkan hal lain, bahwa itu berhasil selama 20 tahun sampai muncul reaksi balik, bukan? Itu berhasil sampai terjadi revolusi yang... Baiklah, maksudku, jika revolusi itu berhasil mengguli rezim yang pro-Washington dan pro-Barat, kita punya 2 pilihan. Pertama, kita menggulingkannya,
Atau kedua, kita mengisolasinya, kita menjelek-jelekannya. Kita menjadikannya alasan mengapa ada ketidakstabilan di wilayah itu. Benar, dan jika tidak bisa menggulingkan pemerintahan itu, kita mulai mendanai, membiayai, dan membantu negara lain yang paling baik sama buruknya, kalau tidak lebih buruk lagi. Tetapi, mereka menerima uang kita. Itulah sebabnya, tiba-tiba Saddam Hussein menjadi sekutu dan mitra utama Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Became a chief ally and partner of the United States in the 1980s. Hence the reason why we can and will continue. Itulah alasan mengapa kita bisa dan akan terus menulis cek kosong demi cek kosong untuk Israel, Arab Saudi, Mesir, siapapun, semata-mata bermain pada gagasan bahwa kita sedang menyerahkan kekuasaan kita kepada negara-negara tetangga yang sama-sama membenci negara lain itu. Kita bisa dan akan melakukannya. Dan ketika kita berbicara tentang Amerika Latin, saya merasa itu adalah sesuatu yang tidak banyak kita perhatikan. Karena ketika ada pemilu di sana, hasilnya kini semakin sering jatuh pada salah satu dari dua jenis kandidat. Yang pertama adalah seorang Marxis sejati yang berkomitmen penuh, yang ingin melepaskan diri dari doktrin Monroe dan bergabung dengan aliansi negara-negara berkembang yang sedang tumbuh. An alliance of growing countries from the developing world. And the other one is an unapologetic neo-Nazi. Dan yang satunya lagi adalah seorang neo-Nazi tanpa rasa bersalah, dengan nama-nama seperti Mengele atau Eichmann di latar belakangnya, atau apapun itu. Maksud saya, ini seperti kita punya pemilihan di Chili, di mana seorang pendukung Pinochet terpilih, dan Amerika Serikat sama sekali tidak punya masalah dengan itu. Bolsonaro, ketika dia memimpin Brasil, adalah seseorang yang, jika dia bisa, akan mengubah seluruh hutan hujan Amazon menjadi lapangan golf bagi para ekonom dan teknokrat yang sama sekali tidak melihat masalah dengan hal itu. Karena mereka akan menikmati 15 hingga 20 tahun ke depan menjalani hidup yang nyaman. 15 to 20 years living the good life, and by the time the ecosystem goes to shit, they'll be Dan pada saat ekosistem benar-benar hancur, mereka sudah mati. Jadi pada titik itu, ingatlah, kamu harus memahami bahwa kelompok sayap kanan jauh lebih sejalan dengan kapitalisme Amerika. Kaum kiri punya keberanian untuk ingin mengendalikan ekonomi demi rakyatnya sendiri. Dan itulah sebabnya tiba-tiba saja kita mulai membicarakan para pemimpin sayap kiri sebagai diktator, otokrat, pelanggar hak asasi manusia. Maksud saya, hal-hal seperti ini juga terjadi di pihak kanan. Tetapi hal itu terjadi di 2016 dan juga berlangsung di Tamba. They also take place amid neoliberalism. No, it's quite simple. The people on the left Ya, tidak. would like Ini cukup sederhana. national Orang-orang di kiri yang ingin kekayaan nasional didistribusikan kepada rakyat mereka sendiri. Kita menyebut mereka komunis, sosialis, dan sampah, bukan? Dan orang-orang di kanan yang ingin menggunakan sumber daya nasional untuk kepentingan nasional, kita menyebut mereka populis. Jadi kita menyingkirkan mereka. Satu-satunya demokrat yang baik adalah mereka yang setuju bahwa sangat penting bagi kita untuk segera memiliki triliuner pertama, dan kemudian lebih banyak lagi triliuner, yang kemudian muncul tepat di belakang Presiden Amerika Serikat saat pelantikan, hanya untuk menegaskan bagaimana sistem ini sebenarnya berjalan. Ya, tahun baru. Selamat tahun baru juga untukmu, Michael. Tahun baru. Tahun baru. Tragedi lama. Michael Rossi. Bagi orang-orang yang ingin menemukanmu, ada saluran YouTube-mu, tentu saja, milikmu sendiri. Dan kami akan memproduksi video ini di sini secara kolaboratif. Spaba, Yuzi aku menambahkan nama, Spauke kurang kolaborar. Everex sistem kurang pada YouTube. Saya kuis mana megor situasi X punya. They can find you somewhere else. X, I think. I do have an Saya mempunyai profil di X. Kamu tahu? Begini, kalau saya membuka X atau Twitter lebih dari 3 menit, saya langsung ingat membuat WRCC 9 bulan. for so many months. Yeah, right. Yeah, kumulawan. So, best way right now is Cara terbaik saat ini adalah YouTube. Saya berencana untuk membuat beberapa perubahan besar pada kanal saya tahun ini. Sayangnya, saya tidak seaktif dulu dalam mengelolanya. Seperti yang kamu tahu, saya mengajar banyak mata kuliah di universitas selama musim gugur. Jadi saya tidak punya banyak waktu untuk mengurus ini.
Namun, kami memiliki beberapa proyek yang berpotensi baik dan produktif dalam waktu dekat. Dan saya berstep, sebut to kolaborasi yang lebih baguskan antara saya, kamu, dan rekan yang lain. Ini tapi new stop. Cohort of like-minded scholars. I hope we can do Si harap tu bisa melakukan koji. Kitukta muksyo agthang. Dan siduki dai semoy summer. New Year. New Year. Right, distinct.